Saudara-saudara, tema Natal kita pada tahun ini adalah Amazing Love. Kasih yang luar biasa, kasih yang hebat, kasih yang ajaib, kasih yang menakjubkan. Dan itulah kasih Allah kepada kita manusia, amazing love. Saudara-saudara, dalam rangka khotbah Natal pada malam ini, maka saya akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan sebelum kita membaca Alkitab kita bersama-sama, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah dan perayaan Natal malam ini. Dan kami telah menikah memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan. Kiranya berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami melalui khotbah Alkitab yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan firman Tuhan mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus, haleluya. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara, terjadi sebuah percakapan imajiner di sorga. Percakapan imajiner itu adalah percakapan hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Percakapan imajiner ini terjadi antara Allah dengan setan. Allah bertanya kepada setan, setan, dari mana saja kau? Lalu setan menjawab, oh saya datang dari mengelilingi, menjelajah bumi ini. Dan Tuhan tanya kepada setan, apa yang kau lakukan di bumi? Dan setan berkata dengan bangganya, saya telah berhasil menguasai dan memperbudak manusia dengan dosa. Saya membuat manusia hidup dalam dosa. Dari satu dosa kepada dosa yang lain. Dan mengikat mereka dengan kuasa dosa. Saya membuat mereka menjadi orang yang suka ribut, suka berantem, suka pukul-pukulan. Seperti Dewi Persik dan Julia Perez. Saya juga telah membuat mereka menjadi suami-suami yang suka meninggalkan istri mereka. Seperti Angie yang meninggalkan Ayu Tinting. Saya juga telah membuat pejabat-pejabat pemerintah menjadi pejabat-pejabat yang korup. Seperti Ratu Atut Joycia, Gubernur Banten. Dan saya juga membuat banyak pria menjadi pria yang doyan kawin. Seperti Eyang Subur yang punya 8 istri. Lalu Yesus berkata kepada setan, berapa harga yang harus saya berikan kepadamu untuk menebus mereka? Dan setan dengan tertawa berkata kepada Tuhan, kamu tidak mungkin bisa membayarnya. Tapi Tuhan bertanya sekali lagi dengan muka yang serius kepada setan, berapa harga yang harus saya bayar untuk menebus mereka? Dan setan berkata, cukup dengan nyawamu dan darahmu. Yesus kemudian mengangguk dengan mantap dan menyetujui perkara itu. Saudara, ini percakapan imajiner. Tapi sebenarnya ini ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita. Bahwa kalau Yesus sampai mau mengorbankan nyawanya, turun ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti kita manusia, dan kemudian mati di kayu salib, semata-mata karena cintanya kepada kita manusia. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada alasan yang lain, tidak ada pamrih yang lain. Satu-satunya alasan, satu-satunya motivasi, karena cintanya kepada manusia. Injil Lukas pasal 2 ayat 7 berkata begini. Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Kita baca bersama 2-3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat ini melaporkan kepada kita situasi dan kondisi saat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dan situasi kondisi itu
saya simpulkan dengan satu kata, yaitu prihatin. Itulah keadaan Tuhan Yesus waktu dia lahir dalam dunia ini. Keadaan yang sangat prihatin. Lahir di sebuah kandang hewan, dibungkus dengan lamping, lalu ditaruh di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makanan hewan yang pasti tidak sebersih yang mungkin ada di drama-drama Natal yang ada di gereja-gereja. Itu pasti palungan bekas tempat hewan, makan hewan, pasti agak kotor. Dan kenapa sampai Yesus lahir di sebuah kandang hewan? Alkitab berkata, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi, sejak semula waktu Yesus lahir, dia telah ditolak oleh manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa? Yesus yang adalah raja di atas segala raja, yang adalah juru selamat dunia, yang adalah Mesias yang ditunggu-tunggu manusia, kok mau lahir dalam keadaan yang begitu memprihatinkan? Saudara, jawabannya adalah karena cinta. Kasihnya kepada kita manusia. Memang Natal itu bisa ada karena cinta Tuhan kepada manusia. Dan cinta Tuhan kepada manusia itu adalah cinta yang luar biasa. Kasih yang hebat. Kasih yang menakjubkan. Amazing love. Kasih yang sangat berbeda dengan kasih Romeo dan Juliet. Kasih yang sangat berbeda dengan kasih Sampai dan Entai. Kasih yang sangat berbeda dengan kasih Rama dan Sinta. Ini kasih yang mulia, amazing love. Kenapa sampai kasih Allah itu disebut sebagai amazing love? Ada banyak alasannya. Tapi malam ini saya mau menyampaikan ada dua alasan yang sangat penting, yang sangat utama. Sehingga kasih Allah itu menjadi kasih yang luar biasa, menjadi amazing love. Alasan yang pertama, sebab kasih Allah itu bersifat konstan. Konstan itu artinya tetap, tidak berubah-ubah. Itulah kasih Allah kepada manusia. Tetap selama-lamanya, tidak berubah selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 17 berkata begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Orang-orang yang takut kepada Tuhan itu akan mengalami kasih Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya kasih Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terbatas habis oleh waktu, tetap selama-lamanya. Katakan amin. Hari ini Dia mengasihi kita, besok Dia tetap mengasihi kita. Tahun depan Dia tetap mengasihi kita. 10 tahun lagi Dia tetap mengasihi kita. 50 tahun lagi Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tetap selama-lamanya. Tidak habis, tidak lekang oleh waktu. Beda dengan kasih manusia. Cinta manusia itu bisa terpupus oleh waktu. Hari ini bisa saja suami sangat cinta pada istrinya. Tapi besok-besok mungkin saja dia bisa berubah. Hari ini seorang tua bisa saja sangat cinta kepada anaknya. Tapi belum tentu tahun depan. Bisa-bisa orang tua itu benci kepada anaknya. Kasih manusia bisa berubah oleh waktu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah oleh jalannya waktu. Itu amazing. Kasih Tuhan tidak pernah berubah karena situasi, keadaan orang yang dicintainya. Walaupun orang yang dicintainya itu mengkhianati dia, memberontak kepada dia, tetap dia mengasihi orang itu. Ini cinta Tuhan. Walaupun kita manusia telah jatuh dalam dosa, tetap Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya selalu ada
kesempatan bagi kita, orang yang berdosa, untuk bisa diterima kembali oleh Tuhan. Asal kita mau bertobat, asal kita mengambil langkah iman, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka tangannya dan menerima kita kembali. Kenapa? Karena cinta Tuhan tidak pernah berubah. Karena dosa kita, Dia tetap mengasihi kita. Alasan yang kedua, kenapa kasih Tuhan itu disebut amazing love? Sebab kasih Allah itu melampaui pengetahuan manusia. Efesus pasal 3 ayat 19 berkata, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan manusia. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Memang kasih Tuhan, cinta Tuhan tidak dapat dipahami oleh akal kita manusia. Kenapa? Karena melampaui pengetahuan kita, melampaui akal kita. Makanya kadangkala saudaraku, kita habis mengerti. Tidak habis mengerti. Kok bisa ya? Orang yang seperti itu, kok bisa ya dipakai Tuhan? Bukankah orang itu jahat? Bukankah dia pembunuh? Bukankah dia ini penganiaya? Kok bisa ya dia bertobat? Ya, itulah kasih Tuhan. Melampaui pengetahuan manusia. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Seorang penganiaya jemaat. Seorang yang sangat benci dengan kekristenan. Ingin menghancurkan kekristenan. Tapi kasih Tuhan datang kepada dia. Sehingga kemudian dia bertobat. Dan Tuhan pakai dia menjadi rasul yang hebat. Kok bisa ya? Itulah kasih Tuhan melampaui pengetahuan manusia. Karena itu saudaraku, kita harus selalu punya harapan. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin hari ini terhilang. Mungkin suami kita jahat, 3 in 1, penjudi, pemabok, tukang main perempuan. Udah itu saudaraku mata keranjang, udah itu saudara-saudaraku suka pukul, ya, udah itu saudara-saudaraku nganggur, malas. Kayaknya tidak ada harapan orang ini bisa bertobat. Dengar, kita harus tetap berdoa buat suami model seperti ini. Sebab kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan manusia. Mungkin bagi pengetahuan kita, bagi akal kita, tidak mungkin orang itu bisa bertobat. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan manusia, yang melampaui akal manusia, membuat dia melakukan perkara-perkara yang juga melampaui akal dan pikiran kita manusia. Ya, itulah sebabnya saudaraku, kita harus tetap berharap. Kalau anak kita hari ini jauh terhilang, mungkin dia hidup dalam dosa, terlibat free sex, mungkin dia terlibat narkoba, tetap harus punya harapan. Oh Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Jamahlah anakku, biar dia bisa bertobat. Dan tidak mustahil. Justru kadang-kala anak-anak yang seperti itu, justru dipakai Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap punya harapan. Katakan amin. Dan bahkan kadang-kala dalam pergumulan kita sehari-hari, ada masalah-masalah yang kadang-kadang begitu pelit, yang begitu sulit, yang kayaknya sudah tidak ada harapan lagi, sudah menemukan jalan buntu. Rasanya sulit untuk ditolong oleh manusia. Rasanya sulit untuk ada jalan keluarnya. Secara matematika, pengetahuan manusia, sulit untuk disembuhkan. Tetap harus punya harapan. Kenapa? Karena kasih Allah melampaui pengetahuan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa saja terjadi mujizat di tengah-tengah keputusasaan kita. Bisa saja terjadi mujizat di tengah-tengah harapan kita yang sudah hampir punah. Bisa saja terjadi mujizat ketika orang berkata, sudah tidak sanggup lagi menolong kita. Tetap kita harus punya harapan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kasih Allah itu melampaui pengetahuan manusia karena dia terlalu mencintai kita. Lalu bagaimana sih respon kita menjawab amazing love itu? Bagaimana seharusnya sikap kita? Yang pertama saudaraku, mari
kita harus memiliki kasih mula-mula, cinta mula-mula kepada Tuhan. Tuhan menegur jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat Efesus ini telah menimbulkan kasih mula-mula. Padahal dulu, waktu mereka baru percaya Tuhan, mereka hidup dalam kasih mula-mula kepada Tuhan. Tapi sayang, dengan berjalannya waktu, kasih mula-mula itu mulai memudar. Bahkan hilang dari kehidupan mereka. Apa sih kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula adalah kasih yang sering terdapat dalam diri orang Kristen baru. Yang ditandai dengan berapi-api, bersemangat, tak terbendung, penuh kerinduan kepada Tuhan, dan dapat dilihat orang. Ini kasih mula-mula. Bersemangat, berapi-api. Selalu punya kerinduan besar ketemu sama Tuhan. Tak terbendung gairah kita untuk dekat sama Tuhan. Saya ingat ketika saya bertobat tahun 82 akhir. Dan saya mengalami cinta mula-mula kembali. Wow, saudaraku. Itu menjadi hari-hari di mana saya begitu bersemangat, bergairah. Setiap hari saya membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Setiap hari saya bersaksi kepada orang. Di kampus ketemu sama teman saya, saksi kepada teman-teman saya sesama mahasiswa. Dan saya buka persekutuan di kampus, di rumah, kepada tetangga-tetangga. Saya selalu bicara tentang Yesus. Saya begitu bergairah. Hampir setiap hari saya ikut ibadah. Saya dengar ada ibadah di gereja itu, saya pergi. Di gereja itu saya pergi. Hampir setiap hari, tiap malam saya hadir dalam ibadah-ibadah. Begitu bergairah, bersemangat, cinta mula-mula. Bagaimana kita menjawab amazing love itu? Harus tetap memiliki semangat, gairah, berapi-api untuk dekat sama Tuhan. Sayangnya ada banyak orang Kristen, dengan berlalunya waktu, gairah, semangat, roh yang menyala-nyala mulai memudar. Bahkan ada banyak orang Kristen, saudaraku, dengan berlalunya waktu, sudah tidak ada gairah lagi untuk ibadah. Hari Minggu menjadi hari yang penuh beban. Kalau dulu, hari Minggu menjadi hari yang penuh gairah. Kalau sudah dekat-dekat hari Minggu, waduh, gak bisa tidur. Kenapa? Karena rindu mau pengen ke gereja. Mau lagi beribadah sama Tuhan. Waduh, hari Minggu menjadi hari yang menyenangkan. Tapi sekarang hari Minggu menjadi hari yang penuh beban. Melelahkan. Bangun pagi lagi. Mesti nyanyi lagi. Mesti dengar khotbah Pak Hengki lagi. Kasih kolektor lagi. Melayani lagi. Harus jadi asyar lagi. Jual gigi lagi di depan. Jadi beban. Ayo, kalau ada saudara-saudara yang sedang kehilangan atau kasih mula-mulamu sedang memudar, ayo semangat lagi, bangkit lagi. Menjawab amazing love itu. Tuhan sudah begitu mencintai kita. Tuhan sudah begitu berkorban buat kita. Ayo bersemangat lagi menyambut cinta Tuhan itu. Amin. Yang kedua, saudaraku, sebelum kita masuk yang kedua, saya ada catatan di sini. Ternyata, kenapa kita harus hidup dalam kasih mula-mula? Ternyata, kasih yang bersemangat kepada Tuhan. Kasih yang berapi-api kepada Tuhan. Cinta yang menggelora. Yang kerinduan besar tak terbendungkan kepada Tuhan. Itu membawa kita kepada ketaatan yang total kepada Tuhan. Ya, orang yang punya cinta mula-mula, dia pasti taat kepada Tuhan. Dan contoh ketaatan diperlihatkan oleh Maria dan Yusuf. Saudara, Maria itu ketika malaikat Tuhan datang kepada dia dan menyampaikan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus, karena anak laki-laki itu akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Itu satu
kejutan yang luar biasa. Dan menurut saya, menurut hemat saya, waktu itu Maria belum siap untuk menerima kejutan dari Tuhan itu. Itulah sebabnya dia berusaha untuk menghindar. Dia berkata kepada malaikat Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Tapi malaikat Tuhan meyakinkan kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, akhirnya Maria berkata begini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Itu menunjukkan ketaatan Maria. Walaupun ada harga, ada resikonya ketika dia taat. Dan Maria tahu persis resiko apa yang harus dia pikul. Resiko pertama, dia ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan dalam tradisi orang Yahudi dan juga menurut hukum Taurat, kalau ada pria dan wanita yang sudah bertunangan, lalu wanitanya hamil, maka itu sebuah dosa besar. Dan menurut tradisi orang Yahudi, dan juga menurut hukum Taurat, wanita itu harus dibawa ke pintu gerbang kota dan dirajam dengan batu sampai mati. Ini resiko pertama yang harus ditanggung oleh Maria. Karena dia hamil, dan yang menghamili dia bukan tunangannya. Dia hamil karena Roh Kudus yang menaungi dia. Anak yang dikandungnya itu anak yang kudus. Bukan anak hasil hubungan suami dan istri. Wah, saudaraku, ini resiko besar. Resiko yang lain. Dia harus menghadapi, saudaraku, cacian, makian, gosip dari teman-temannya, mungkin juga dari keluarganya. Drama tadi dengan kreatif sekali memberitahu kepada kita bagaimana gejolak yang dialami oleh Maria. Dia harus, saudaraku, menghadapi kemarahan dari orang tuanya, dan dia harus mengalami gosip dari teman-temannya, dihina oleh teman-temannya. Alkitab tidak pernah menceritakan memang masalah itu. Ini adalah kreativitas daripada penulis drama. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, naskah drama tadi ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran, sebuah bayangan bahwa ada resiko yang besar ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tapi lihatlah Maria, dia tetap belajar taat. Walaupun ada harga yang harus dia bayar. Walaupun ada resiko yang menanti di depan dia. Dia tetap taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan. Kalau kita punya cinta besar kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang taat kepada dia. Memang ketaatan itu selalu ada resikonya. Ada harga yang harus kita bayar. Anak muda, kalau kau mau taat, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, ada harganya. Harganya apa? Kau akan diejek sebagai orang yang jadul. Kau tidak mau merokok. Orang akan bilang begini, teman-teman akan bilang, kau tidak mau ngerokok, tidak mau ikutin tren. Ini pemuda jadul. Itu resikonya. Tapi apa? Belajar taat. Ada harga yang harus kita bayar memang di dalam ketaatan kita. Saudara, kenapa kita belajar taat? Karena kita cinta kepada Tuhan. Kenapa kita cinta kepada Tuhan? Karena Tuhan telah mencintai kita dengan cintanya yang ajaib, yang luar biasa. Yesus, dia juga belajar taat kepada Bapaknya di sorga. Waktu Bapaknya di sorga memberikan misi kepada dia, harus turun ke dalam dunia ini, menjadi sama seperti manusia, lahir di sebuah kandang yang hina, mati di kayu salib. Di dalam ketaatannya, Yesus mengemban misi yang mulia itu.
mengambil tanggung jawab itu dan meninggalkan seluruh kemuliaan di sorga. Ada harga yang dibayar oleh Yesus. Dan harga yang paling mahal, dia harus mati tergantung di kayu salib. Karena ketaatannya kepada Bapa. Tapi saudaraku, ketaatan yang total itu akhirnya menjadi berkat bagi kita manusia. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk juga memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan. Ketaatan tanpa banyak bersilat kata. Ketaatan tanpa banyak berdebat kepada Tuhan. Ketaatan tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Kita taat saja karena Tuhan yang mengatakannya. Kita taat saja karena Tuhan yang memerintahkannya. Saya ingat tahun 83, Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu itu saya ada di perbatasan, di sebuah desa kecil, di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kami sedang mengadakan misi di gereja desa itu. Dan sementara ibadah berlangsung, tiba-tiba ada suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu berkata, dia memilih saya untuk menjadi hambanya. Waduh, saudara-saudara, waktu itu saya masih kuliah di Fakultas Teknik Sipil, menyelesaikan kuliah saya. Tapi ketika saya menerima panggilan Tuhan, dan saya yakin dengan panggilan Tuhan itu, memang ada harga yang harus saya bayar. Tapi saya belajar taat tanpa banyak bertanya. Taat tanpa banyak kritis kepada Tuhan. Taat saja, taat yang total. Dan saya tahu ketaatan saya yang total itu telah menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Saya tahu sementara saya berkhotbah, ada anak-anak muda yang sedang dibakar hatinya oleh Tuhan. Engkau sedang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan banyak bertanya. Kalau kau yakin itu panggilan Tuhan, taat saja. Taat saja. Tidak usah banyak konsultasi. Saya waktu itu tidak banyak konsultasi. Karena saya punya keyakinan yang penuh. Ini perintah Tuhan. Harus taat dengan ketaatan total. Memang saudara-saudaraku itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Dan pengalaman saya tentunya tidak bisa dijadikan sebagai sebuah standar kebenaran. Karena iman saya berbeda dengan iman saudara. Saya ingat juga satu hari, waktu itu orang tua saya ada di Maumere. Dan di rumah saya penuh dengan benda-benda penyembahan berhala milik orang tua saya. Saya tinggal sendiri di Makassar waktu itu. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah kepada saya untuk menurunkan semua berhala-berhala milik orang tua saya. Dan saudaraku, saya turunkan semuanya. Lalu bersama-sama dengan omnya Ibu Gembala, saya bakar semua berhala-berhala. Saudara, papa mama saya tidak tahu kalau saya membakar berhala-berhala milik mereka di rumah. Yang tahu justru om saya. Paman saya tahu. Dan saya dipanggil oleh paman saya. Dan saya dimarahin habis-habisan. Tapi saya punya keyakinan tindakan saya ini perintah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah saya membakar semua berhala-berhala di rumah saya? Papa saya sakit. Masuk rumah sakit. Waduh. Paman saya semakin marah. Itu gara-gara kamu bakar itu berhala-berhala. Tempat-tempat sembayang mama papa kamu. Makanya dewa kutuk papamu. Waduh. Tapi saudara tahu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Justru ketika papa saya sakit, saya dipanggil ke Maumere.
Dan saya mendoakan papa saya menginjili papa saya. Dan hari itu mama saya bilang begini, kalau mama pulang ke Makassar, mama akan jadi orang Kristen. Saudara tepuk tangan sekarang. Tapi waktu itu saya berdebar-debar. Beberapa minggu kemudian, papa mama saya kembali ke Makassar. Dan saudara tahu, saya jantungnya berdebar-debar. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka. Kalau mereka kembali ke rumah dan melihat rumah sudah bersih dan berhala-berhala mereka telah dibakar oleh saya. Dan waktu mereka masuk ke rumah, waduh, ternyata mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak marah. Dan malah mama saya kemudian, beberapa minggu kemudian, dibaptis dan menjadi orang percaya sampai hari ini. Ini pengalaman saya, karena iman saya. Jangan saudara ambil pengalaman saya sebagai sebuah standar kebenaran. Lalu nanti saudara pulang ke rumah dan bakar semua berhala-berhala milik papa mamamu. Ini bukan kebenaran, standar kebenaran. Ini pengalaman saya karena iman saya. Kalau saudara punya iman seperti iman saya, bisa saudara lakukan. Saudara, jadi saya taat. Waktu Tuhan suruh membakar semua berhala itu, saya bakar. Dan rupanya melalui kejadian itu, papa mama saya bertobat dan menjadi orang percaya. Dahsyat. Sekali lagi, ini pengalaman pribadi saya karena iman saya. Tidak bisa diikuti dan dicontohi dan menjadi sebuah standar kebenaran. Dan jangan saudara ikut-ikutan. Tapi kalau saudara yakin memang mendapat perintah dari Tuhan dan punya iman, lakukan saja. Paling-paling saudara diusir dari rumahmu, paling-paling. Kalau tidak berhasil. Kalau berhasil, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil, paling-paling saudara dicoret namamu dari harta warisan. Kasih mula-mula membawa kita kepada ketaatan. Dan ini yang dilakukan oleh Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus sendiri. Belajar taat kepada bapaknya. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Saudara, saya berdoa biar semua kita memberikan respon yang benar terhadap amazing love dari Tuhan ini. Kasih yang luar biasa dari Tuhan ini. Jangan tawar hati lagi. Jangan memudar lagi cintamu kepada Tuhan. Ayo, milikilah cinta yang terus membara. Cinta yang terus bersemangat. Cinta yang terus berkobar-kobar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya.